Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Firmansyah di materi komunikasi di tempat kerja, di mana kita akan membuat langkah awal sebelum kita memasuki dunia kerja, yaitu membuat CV. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang CV yang harus kita lakukan ataupun yang harus kita perhatikan. Nih, ya langsung saja. Jadi materi kita itu adalah tentang CV atau biasa itu diartikan kurikulum vitae. Nah, untuk penelitian sendiri, CV atau kurikulum vitae merupakan sebuah dokumen yang memberikan gambaran mengenai daftar riwayat hidup yang umumnya digunakan untuk bahan referensi dalam melamar atau mencari pekerjaan. Kurikulum vitae berisikan histori atau sejarah seseorang dari mulai pendidikan awal hingga perjalanan karir. Nah, di sini jadi secara umumnya CV menjelaskan tentang diri kita ya. Itu ada histori atau sejarah seseorang, itu berarti tentang Sumeri ya. Mungkin bahasa kerennya sekarang bisa disebut dengan Sumeri. Pendidikan bisa dimulai dari SMA saja cukup. Nah, lalu kegunaan dari CV sendiri yaitu ada memperkenalkan diri kita kepada perusahaan. Jadi ketika kita akan melamar kerja ke perusahaan, maka kita harus memperkenalkan tuh diri kita, karena di situ kan perusahaan tidak mengerti siapa sih kita itu, apa sih yang kita memiliki, apa sih kemampuan kita, apa sih yang bisa ditawarkan kita kepada perusahaan. Nah, jadi itu salah satu fungsinya. Lalu yang kedua ada untuk mengklasifikasikan pengalamar berdasarkan jenjang pendidikan dan pengalamannya. Nah, di sini hampir sama tadi ya. Untuk jenjang pendidikan biasanya yang dicari adalah pendidikan yang lebih tinggi. Ya, jadi untuk semakin tinggi pendidikan kita, maka ada besar kemungkinan kita lebih besar untuk diterima. Dan untuk pengalaman ini yang lebih penting lagi dari pendidikan, karena sekarang banyak juga orang berpendidikan tinggi tapi minim pengalaman. Jadi jangan lupa ya untuk mencari pengalaman. Yang ketiga ada untuk mengenali kemampuan dan keterampilan pelamar atau skill ya, skill pelamar. Lalu yang terakhir untuk menilai gaji yang pantas bagi seorang pelamar. Jadi setelah kita memperkenalkan diri, terus mengetahui kemampuan, skill dari pengalamannya, dari pendidikannya. Nah, di situ kita bisa ditaksir nih, berapa sih gaji yang pantas bagi kita ketika kita bekerja di perusahaan tersebut. Nah, lanjut. Ini ada beberapa hal penting ya ketika kita membuat CV. Ketika kita membuat CV, baik dan sekreatif mungkin, karena CV dapat menggambarkan pribadi individu kita, yaitu dapat memanfaatkan template CV kreatif yang penuh warna, dan jangan hanya menuliskannya di atas kertas berwarna putih polos. Namun untuk instansi pemerintah biasanya sudah ada template CV tersendiri dengan gaya lebih formal. Nah, di sini untuk template tersendiri gaya lebih formal itu biasa kita kenal dengan CV ATS ya. CV ATS itu biasanya di perusahaan nanti kita menggunakan ATS ya, mesin ATS untuk menseleksi CV tersebut. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang CV kreatif ini dulu, yang penuh dengan warna atau dengan alat menarik dan kreatif. Nah, yang kedua ada CV tidak perlu panjang dan bertele-tele. Maksudnya adalah CV itu padat namun ringkas, memiliki nilai plus tersendiri dibandingkan CV yang panjang. Biasanya perekrut akan lebih mudah membacanya dalam waktu singkat tanpa menghabiskan banyak waktu. Oke, lanjut ya. Jadi di sini untuk penyusunan CV, pada umumnya ketika membuat CV, beberapa konten ini adalah hal yang harus ada di dalamnya. Yang pertama yaitu ada identitas diri kita, yaitu ya berupa nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, alamat email, dan lain sebagainya. Pendidikan. Nah, seperti yang saya bilang, pendidikan itu yang ditulis adalah pendidikan terakhir. Mungkin kalau di kuliah atau di SMK bisa tambahkan jurusan itu ya. Mungkin dari kita jurusan desain pemodelan informasi bangunan, atau seperti jurusan saya pendidikan teknik bangunan, dan bisa juga ditambahkan dengan IPK atau indeks prestasi kumulatif kita, yaitu nilai yang sudah kita raih.
Lalu ada personalitas, yaitu adalah tentang gambaran singkat tentang karakter diri kita, atau biasa kita sebut dengan summary ya kalau bahasa ini. Lalu ada keterampilan atau soft skill yang kita miliki. Terus ada pengalaman kerja. Ini juga sama seperti pengalaman kerja, tapi ini bedanya adalah training atau pelatihan yang digunakan kita untuk mengasah soft skill. Terus juga yang terakhir ada informasi lain tentang diri, tentang hobi atau hal yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan kita lamar. Oke. Nah, ini ada tips-tips ya untuk kita membuat CV. Ini nomor 1 ada buat lebih personal. Di sini dimaksud buat lebih personal adalah kita membuat CV itu ya untuk diri kita sendiri, jangan kita sampai ke orang lain, jangan sampai CV itu menjelaskan orang lain gitu. Jadi lebih ke personal diri kita, bagaimana cara kita untuk membranding diri kita sendiri. Nah, lalu yang kedua, cantumkan informasi unggulan yang hendak ditawarkan pada perusahaan. Nah, di sini informasi unggulan yang dimaksud adalah apa sih bagian yang kamu lamar itu sesuai nggak dengan perusahaan. Nah, ini jika mungkin hubungkan dengan bagian yang dilamar. Misal nih, kalian melamar ke bidang kontraktor bagian perencana struktur gitu. Nah, berarti kasih tuh informasi unggulan yang kalian miliki. Misalnya kalian mampu mengoperasikan software perhitungan analisis struktur dengan baik dan benar, dengan tingkat kekuasaan berapa, seperti itu. Nah, di sini jangan lupa ya, ketika kalian mencantumkan informasi unggulan kalian, jangan sampai kalian membohongi HRD atau recruiter, karena di situ nanti akan terlihat ketika kalian berbohong pada CV, dan ketika kalian dites kalian tidak bisa, maka HRD akan melihat kalian bahwa berbohong pada CV tersebut. Nah, yang ketiga yaitu cantumkan informasi pengalaman kerja secara detail ya. Ini sama seperti nomor 2, cuman ini lebih luas ya. Pengalaman kerja saja, yang tadi lebih ke arah soft skill yang atau pengalaman kerja yang sesuai dengan bagian yang dilamar. Tuh. Ini kontak referensi. Ini mungkin dari email, nomor kalian yang bisa dihubungi. Nah, di sini ada perhatikan desain ya, kalau bisa yang menarik supaya orang tertarik untuk membacanya. Nah, ini ada tunjukkan kemampuan berbicara bahasa asing. Ini untuk saat ini adalah hal yang penting. Jadi kita tidak hanya cukup bisa bahasa Indonesia saja, tetapi bahasa asing pun juga dicari. Jadi sebisa mungkin kita belajar dan menguasainya. Oke. Nah, ini saya sedikit ada catatan ya ketika kita membuat CV. Nah, desain CV tidak harus menggunakan software CorelDRAW, Photoshop, atau software yang sulit. Kita bisa menggunakannya atau mengkreasikannya pada Microsoft Word, Canva, atau apapun yang kita kuasai. Seperti itu ya. Jadi tidak perlu kita mematok harus menggunakan software-software yang sulit bahwa desainnya pasti nanti bagus gitu. Karena ketika kita tidak bisa mengoperasikan software tersebut, maka hasilnya juga akan jelek. Tuh. Nah, di sini ada contoh tentang CV saya ya. Jadi di sini nanti akan saya jelaskan di dalam softwarenya sekalian. Ini ketika ini saya membuatnya menggunakan aplikasi CorelDRAW. Ya, jadi di sini ada beberapa aspek yang sudah saya tuliskan. Nah, langsung saja ya. Saya membuat CV ini menggunakan CorelDRAW dan ini langsung saya pindahkan ke CorelDRAW. Nah, sini CorelDRAW. Di sini sudah ada beberapa informasi ya yang saya cantumkan tentang diri saya. Nah, pertama dari segi desain sendiri, saya menganut konsep minimalis ya di sini dengan beberapa bayangan kotak ini di dalam, dan juga beberapa gambar yang menghubungkan tentang jurusan saya, yaitu teknik sipil atau menghitung. Nah, ini di awal saya cantumkan dulu kontak saya. Di sini berupa email, akun LinkedIn saya, kemudian Instagram, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, kemudian di sini ada summary saya beserta perkenalan diri saya. Ya, pengenalan diri cukup nama lengkap sini saja, dan summary itu di sini saya
menjelaskan tentang siapa sih saya itu, apa sih pengalaman saya, dan apa itu kemampuan saya. Tuh, dan juga apa sih yang sekarang sedang saya lakukan. Nah, di sini untuk pendidikan saya mencantumkan hanya di pendidikan tinggi saja ya. Jadi saya masuk ke Universitas 11 Maret di jurusan Pendidikan Teknik Bangunan dimulai pada bulan Agustus tahun 2021 sampai sekarang. Nah, selanjutnya ada pengalaman. Ini pengalaman yang saya lakukan, hanya saya cantumkan 2 yang paling menonjol. Ya, mungkin nanti dari kalian bisa mencantumkan semuanya, tapi lebih baik tadi sesuai yang dijelaskan di awal, kita mencantumkannya itu yang paling berpengaruh atau yang paling bagus seperti itu. Nah, di sini pertama ada pengalaman magang saya nih. Pada 2024 saya magang di Quality Control di PT Adi Persada Gedung di proyek pembangunan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia. Nah, di sini saya tuliskan nih, saya di sini magang sebagai divisi apa, pada perusahaan apa, di proyek apa, dan juga saya cantumkan apa sih pekerjaan yang saya lakukan ketika berada di proyek. Jadi ini ya. Selanjutnya ada di pengalaman organisasi ya, pada 2023 saya pernah menjadi Menteri Media di Badan Eksekutif Mahasiswa. Di sini juga saya cantumkan saya menjadi apa, di mana, dan apa sih yang saya lakukan selama saya menjabat di organisasi tersebut. Nah, selanjutnya ada kemampuan. Di sini ada kemampuan saya desain grafis. Nih, saya cantumkan software-software yang saya bisa ini ya. Ada CorelDRAW, Canva, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. Di sini saya jelaskan juga apa sih yang saya bisa dengan software-software ini. Nih, jadi ada layout, poster, banner, dan lain-lain. Nah, untuk perangkat lunak yang saya bisa selain perangkat lunak desain grafis, itu ada AutoCAD, ini ada Structural Analysis and Design, ada Microsoft Word, PowerPoint, Excel. Nah, selanjutnya ada berbahasa ini. Seperti yang dijelaskan tadi ya, harus bisa bahasa asing, tidak hanya bahasa Indonesia. Saya mampu menguasai bahasa Inggris juga. Dan juga ada beberapa personal skill yang saya miliki di sini. Dari kerjasama tim, komunikasi, adaptasi yang baik, disiplin, dan konsisten. Nah, jadi ini beberapa konsep ya CV yang sudah saya buat. Nah, di sini juga saya menggunakan perpaduan warna ya. Di sini ada tujuannya nih, kenapa di sini biru, di sini putih, karena ketika tulisan ini, contoh saya buat menjadi hitam seperti ini. Nah, di sini maka akan kurang terlihat menarik kan untuk ditampilkan. Jadi di sini saya putuskan untuk menggunakan putih seperti ini. Ya, untuk nanti warna bisa dikasihkan sesuai dengan bidang kalian. Dan juga ingat, ketika kalian membuat sebuah desain di mana desain itu terdapat tulisan, maka yang harus kalian pasti pertama, untuk bagian cover dan tulisan itu warnanya harus kontras supaya terlihat dengan jelas. Oke. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.